Saya ulang teman-teman, jadi yang namanya WA bisnis itu kan tujuannya bisnis. Jadi data-data yang akan kita berikan, pertama harus real, harus benar gitu ya. Kedua, bahasanya juga gitu, harus harus juga real, benar dan agak baku gitu ya. Nah, kita buka ini fitur bisnisnya ada di bagian bawah, jadi sebelah kanan gitu ya, ini fitur bisnis. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah katalog. Katalog ini fungsinya adalah kalau teman-teman punya beberapa produk ya atau beberapa usaha. Nah, nah, untuk menambahkannya ini masih kosong baru cuma satu ya. Kita klik item. Nah, foto dan video silahkan disiapkan. Ya, disiapkan. Anggaplah seperti ini ya. Ini seperti ini foto itu. Nah, anggaplah satu lagi ambil video yang pendek aja. Ini cuma ceritanya aja ya. Nah, nama itemnya apa? Misalnya sedia sedia apa namanya? Catering ya, catering unggulan. Misalnya seperti ini. Nah, berikutnya harganya ditulis misalnya 25.000. Harga diskon ini kalau memang nah ini harganya harga asli ya, misalnya 30.000. Nah, harga diskon menjadi 25.000 gitu ya. Deskripsi nanti disebutkan aja. Misalnya kita minta apa bantuan ChatGPT seperti biasa ya. Jadi biasakan pakai ChatGPT supaya mulai apa terpola kalimat-kalimatnya buat promosi tentang usaha catering dengan merek catering unggulan. Unggulan. Nah, seperti ini. Nah, seperti biasa ini boleh diambil mentah, boleh diedit-edit dulu gitu ya. Nah, kita masukkan di sini. Ini tinggal diganti ya kontaknya, tinggal diganti. Nah, seperti ini. Simpan. Oke. Nah, jadi nantinya yang tampil adalah seperti ini. Yang 30.000 dicoret, hasil apa harganya 25.000. Ya, jadi kalau tadi nggak ada pakai harga diskon, maka harga cuma satu seperti yang di bawah ya. Ini 25.000 ini karena tidak dikasih harga diskon. Tapi kalau ada harga diskon, maka yang aslinya itu dicoret. Gitu ya. Nah, terus koleksi apa? Koleksi itu adalah eh, misalnya beberapa item yang katalog yang kita berikan itu ada beberapa yang sejenis. Misalnya nih, saya punya usaha umroh, saya punya usaha jualan jualan buah misalnya, terus saya punya usaha jualan baju misalnya gitu ya. Nah, koleksinya nanti saya golongkan nih, saya golongkan koleksinya. Koleksi pertama yaitu umroh, gitu. Nah, lanjut. Nah, begitu saya buat koleksi pertama umroh, nanti banyak nih ceritanya nih, item-itemnya. Nah, saya pilih tuh yang umroh. Safara, Safawi, Sukari, Majol. Jadi sebelumnya kita sudah buat item Safara apa, bla bla keterangannya, gambarnya, hotelnya, segala macam. Nanti Safawi juga begitu. Nanti setelah bikin item umroh, kita tinggal pilih seperti ini. Nah, ya gitu. Nanti begitu terpilih, kita selesai, maka si yang tadi kita pilih umroh semua itu masuk di kategori umroh atau etalase ya gitu. Tapi di sininya ada nanti. Nah, jadi ini yang di atas tuh etalase umroh ya. Nah, kalau nanti kita bikin lagi, misalkan jualan buah, nanti saya bikin tuh buah lemon, buah anggur, buah apa, jadi satu etalase. Nanti pakaian juga begitu di satu etalase. Jadi orang-orang nggak bingung. Oh enggak, dia nggak ngeliat semuanya dulu, tapi dia lihat yang sesuai dengan kebutuhan dia, gitu ya.
Karena ini cuma dikit, baru dikit, jadi belum bisa diperagakan. Intinya, tapi harus tahu ya, maksudnya etalase itu golongan atau koleksi itu golongan jenis usahanya. Nah, berikutnya, oh ya, sorry. Katalog juga bisa kita bagikan ya, kita bagikan dan bisa kita promosikan. Promosikan itu maksudnya adalah iklan, diiklankan. Kalau bagikan itu sekedar dibagikan aja. Nih, kalau tadi ini si perasan lemon California ini saya promosikan, dia nanti diarahkan ke Facebook, ya, diarahkan ke Facebook. Nah, kalau dibagikan, ini bagikan sekedar bagi tautan aja, ya. Tautannya dibagikan ke WA bisnis lain misalnya. Nanti misalkan ini, nah, gitu ya. Nah, si Aprianto ini akan melihat, ya, si Aprianto akan melihat nih, ya, oh dia modelnya begini seperti itu. Jadi kita bisa membagikan link si katalog. Selanjutnya adalah beriklan belum kita bahas. Eh, Pesanan ini adalah yang dipesan oleh yang melihat, ya. Jadi ada pesanan, misalkan saya kirim nih ke Bambang misalnya. Nanti si Bambang itu pesen satu. Nah, itu nanti terdata di sini. Ya, begitu terdata kita harus ini ya, harus komunikasi gitu. Nanti dia kita chat nih misalnya. Ada tuh misalnya, Mas jadi enggak gitu. Mas jadi enggak gitu ya. Jadi kita bukan cuma chat tanpa tag. Jadi kita tag nih pesanan dia bahwa dia sudah memesan, tinggal pembayaran dan kita ingetin. Itulah gunanya katalog eh, apa di fitur pesanannya. Oke. Nanti juga ada ini kalau nggak salah tuh ada ini detail pembayaran ya. Kalau detail pembayaran ini bisa bisa kita ini apa bisa kita kata-katain harganya totalnya berapa dan segala macam. Oke, nah setelah itu kita akan masuk ke sini, ke daerah utamanya ya. Daerah utama itu adalah label, salam, pesan tidak ada tempat, dan balas cepat. Tapi sebelum ini diisi, pastikan profil ini sudah lengkap ya. Ini profil kita coba lihat. Nah, nama bisnisnya Nancy Ricky. Ini sudah normal. Nah, kategorinya harus dipastikan ya. Nah, tambah alamat, punya enggak alamat bisnis gitu ya. Kalau ada alamat bisnis, misalnya rumahnya eh, buat apa ya, orang bisa datang, bisa nanya-nanya, itu tulis. Tapi kalau kalau memang nggak mau orang datang ke rumahnya, jangan tulis gitu ya. Situs web ini bisa diletakkan landing page kita. Seperti biasa, saya ingetin jangan nulis situs atau landing page perusahaan ya. Nanti dia akses, dia datang ke kantor, dia malah diambil orang. Email bisnis kalau memang ada silakan. Tapi kalau sekarang sih nggak terlalu penting ya email ya. Seperti itu. Paling cuma buat daftar-daftar aja. Sekarang semua perusahaan pun ngarahnya bukan ke email tapi ke WA langsung atau ke Telegram. Nah, jam kerja ini kalau memang mau ditulis boleh. Kalau mau di semua semua in apa di selalu aktif juga boleh. Misalnya ini, misalnya dia itu kalau minggu tutup berarti libur dia. Kalau ini misalnya apa ya, bisa diatur sendiri lah ya sama jam kerja om. Nah, seperti itu. Ini arahnya adalah nanti ke pesan ke autorespon yang kita setel, jadi yang di kotak atas tadi. Jadi pastikan ini sudah lengkap ya. Terus nomor telepon juga udah, skop udah di sini. Oke. Baik, kita masuk ke sini satu-satu ya. Yang pertama adalah label. Label ini kalau memang belum pernah digunakan, ini mirip seperti ini ya. Semuanya kosong, tapi sudah disediakan nih oleh WA-nya, oleh WA bisnisnya. Penggolongan sebagai pelanggan baru, pesanan baru, menunggu pembayaran, telah membayar, pesanan selesai gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh dia sudah dikasih tahu oleh si WA bisnis. Kalau pengen melabelkan atau menggolong-golongkan konsumen, ini loh tahapannya. Pertama, kalau kita kenalan, kita bisa
bisa tambah satu lagi, baru kenalan misalnya, baru kenal. Ya. Nah, setelah kenalan kan kita ngobrol-ngobrol kan, begitu ngobrol-ngobrol, baru kenalkan produk gitu, baru kenalkan produk. Nah, nah, setelah dia kenalkan produk kan banyak tuh yang nolak gitu kan. Nanti ternyata ada yang tertarik. Nah, begitu tertarik, baru kita masuk ke sini, pelanggan baru gitu. Misalnya nih, eh, Prianto, Prianto tadi, Prianto menjadi eh, begitu kenalan, begitu dijelaskan, dia ternyata tertarik gitu kan. Dia pengen pengen beli produk kita. Nah, di sini nih di profilnya dia kita klik yang titik tiga ya, terus labeli chat titik tiga, baru labeli chat. Nah, karena dia sudah tertarik dan sudah memesan, maka kita klik pesanan pelanggan baru ya, pelanggan baru. Nah, setelah itu misalnya dia sudah dia fix ya, fix memesan, baru kita pesanan baru. Kalau saya biasanya ditambah supaya ingat ya, butuh proses. Kalau saya begitu. Jadi, kalau butuh proses, artinya dia sudah memesan, tapi belum kita proses. Ya. Nah, setelah kita proses, kita kirim kan. Nah, begitu kirim, kita menunggu butuh prosesnya sudah nggak ada, tapi kita menunggu pembayaran kita ubah atau pembayaran tertunda, terserah teman-teman deh kalimatnya apa. Menunggu pembayaran itu kita kabari, udah barang udah selesai nih, ditunggu transfernya gitu kan, kayak tadi kan baru udah selesai, jadi kan mas gitu. Oh jadi, dia transfer, dia terima bukti. Ingat ya, eh, bukti transfer kalau bisa teman-teman sebagai pebisnis harus punya mobile banking. Mobile banking itu untuk kita bisa memantau langsung eh, ini nggak ada proses-prosesnya. Ya udah, saya transfer ya, minta nomor rekeningnya. Begitu dikasih nomor rekening, nggak lama kemudian beberapa menit, dia kelempar lagi. Kemana ini? Nah begitu ditransfer, nggak berapa lama dia WA lagi. Eh, Mas, transfernya kelebihan mas, kelebihan 300.000 atau kelebihan 500.000, tolong balikin ya, gitu. Nah, untungnya ngecek lagi tuh mobile banking, ternyata nggak ada yang masuk, gitu. Jadi ternyata itu sekarang adalah eh, penipuan modus ya. Nah, karena slip slip setoran itu, slip kirim transfer itu gampang banget di ini apa, gampang banget dibuat, gampang banget diduplikat gitu ya. Oke. Nah, setelah pembayaran, ampun dah. Sorry ya, ini jadi kacau beliau ini teh. Oke, nah, berikutnya adalah selesai ya, pokoknya selesai, nanti diproses lagi. Harus lincah-lincah untuk membuat eh, labelisasinya itu. Nah, gunanya adalah kalau kita punya pelanggan banyak, jadi kita tahu nih yang sudah jadi pelanggan kita itu, yang sudah sampai tahap selesai itu siapa aja. Misalkan ini ya, ini ini kita labelkan lagi. Misalkan labelnya itu adalah pelanggan baru gitu. Simpan. Jangan lupa disimpan ya. Terus misalnya ini
Saya bikin labelnya adalah menunggu pembayaran. Oh, berarti sudah diproses tapi belum bayar. Nah, terus nanti misalnya kita pengen tahu nih, yang pengen tahu yang belum bayar siapa aja ya, kita tinggal lihat yang menunggu pembayaran. Nah, ketahuan, oh yang belum bayar tuh Bunda Fani, Wafi gitu. Nanti ada banyak nih yang belum bayar. Nah, kalau udah ketahuan, tinggal kita klik, ya, kita tanya, Bu kapan bayarnya gitu. Ya, jadi kalau di bisnis umroh, misalnya, Bu kapan bookingnya, Bu kapan pelunasannya, dan di sini tuh harus pinter-pinter kita. Ya, batasnya kalau nggak salah 20 ya. Batasnya kalau nggak salah 20 label. Nah, bedanya antara antara iPhone dan Android adalah kalau di Android dia modelnya cuma warna gini aja nih, yang CC417 ya. Dia cuma warna biru. Nah, jadi kita harus ingat tuh warna biru apaan ya, gitu. Kalau di iPhone kan ada bacaannya. Bacaannya itu pelanggan baru misalnya begitu. Sip ya. Oke, nah berikutnya adalah eh, ini dulu deh. Salam ya. Ini salam. Berarti HP Android sama iPhone hebatan bagusan iPhone ya, Coach. Android tenang aja ya. Punya gitu ya. Salam akan keluar dengan dua itu otomatis orang baru. Nanti terjadi misalkan kita masang iklan ya, misalkan kita lagi nyebar brosur, orang lihat brosur kita tertarik, ada nomor kita, dia ngechat, nah itu keluar nih. Yang bisa dia baca, yang disebut dengan landing page. Jadi begitu dia kita lagi belum balas gitu kan, kita lagi di motor, kita lagi di apalagi ngisi, lagi bicara gitu kan, dia akan otomatis ngebales. Ya contohnya kan tadi kan ini saya ngirim ke ini sudah keluar. Nah begitu dia ngeliat, oh ada apa nih, ada umroh nih, saya klik gitu kan. Begitu saya klik, saya baca dulu sebelum sebelum apa sebelum kita balas gitu. Sayang banget kalau orang WA kita orang itu udah nggak mau gitu. Ya sayang apalagi kalau kita baru ngisi siu. Dia akan keluar ya. Suaranya ngilang-ngilang, Coach. Ini kurang bagus soalnya. Volumenya naik turun. Kalau di saya malah hilang, gak ada suaranya. Ya sampai hilang. Aduh, nggak tahu ngomong apa deh. Cek cek. Aduh, coba ya. Aduh, nguing 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 nguing. Cek kedengeran nggak? Dengung, Cek cek dengung kok. cek. Lagi. Ya, sip. Nggak jelas, Pak. Nggak jelas Ada ya. eho-nya. Iya. Ya. Nah, mantul, suaranya mantul. Nguing nguing nguing. Ada eho-nya, Tat. Ya ya. Nah, Udah bisa belum? Udah dengar belum? ya, yuk. Hilang? Cek. Oh, masuk. Ya. Jelas ya. Ya, kembali lagi. Yang namanya pesan dari tempat ini adalah dia keluar kapan aja. Kalau memang agak lama aja kita nggak berkomunikasi atau pas kita lagi nggak ada sinyal, dia langsung keluar nih. Ya, jadi dia lebih lebih
lebih cepat keluarnya dibanding yang salam tadi. Nah, tapi sebaiknya kalau kita ini adalah memang pebisnis, yang diaktifkan yang pesan tidak di tempat aja, yang salam tidak perlu diaktifkan. Ya, kalau ini memang nggak mau terlalu banyak yang Ya, payah lagi. ini terakhir ya, kita bahasnya yang balas cepat karena masalahnya itu balas cepat. Jadi di iPhone saya itu sekarang nih sedang tidak bisa balas cepat. Oke, balas cepat. Iya. Ini balas cepat. Ini gunanya adalah kita memanggil jawaban yang sering kita keluarkan. Nah, misalnya kita selalu ditanya alamat kantor gitu atau harga berapa, itu kan udah pasti ya ditanya ya. Nah, karena itu sangat sering ditanyakan dibanding kita mencari di galeri, kita cari di data penting atau di grup gitu kan, mendingan kita sudah simpan di yang namanya balas cepat ya. Ini memasukkannya gimana? Kita klik dulu balas cepatnya, baru kita klik. Gak ada suaranya. Suaranya lagi, ada suara nggak saya? Oh, ini ada. Jelasin hilang. Begitu ini baru masuk. Hilang tak suaranya tak? Iya, nggak ada nih. Ada ya? Oke, bentar ya. Karena Timbul muncul. Ini malah timbul hilang. Hilang semuanya. Suara sama gambar hilang. cek. Udah belang. Cek. Suara saya kedengeran ya ini ya? Ini ada. Ya. Kalau ini nggak ada mah abang-abang dah. Mana tak? Iya, bentar. Maaf ya, Allah Akbar. Apa Gara-gara semenjak itu laptopnya di enggak, bukan masalah laptop ini, masalah WA, Bu. Jadi karena WA-nya nggak ada apa baru, terus apa namanya fitur-fitur bisnisnya nih masih belum terpanggil semua, baru diinstal kan, jadinya belum bisa tunjukin itu ceritanya. Nah, termasuk yang balas cepat ini belum bisa saya tunjukin nih. Atau nanti bisa nyusul lah ya balas cepat lah ya. Oke. Masih ini ya, masih kedengaran suara? Ya, dengar. Sekarang. Oke lah, mudah-mudahan aman sejahtera. Nah, juga nih media udah mau selesai nih. Aduh. Dari tadi, aduh kan. Udah, WA kita abaikan dulu ya. Ini soalnya kalau WA di iPhone saya ini lemah, begitu masuk langsung keluar karena dia masih manggil media-media yang tadi, masih manggil media yang sebelumnya. Sedangkan kalau pakai HP istri saya, suaranya nggak ada.
Seru ya jadi hambatannya ya. Oke, ya udah kita masuk ke materi berikutnya deh. Jangan WA dulu. Saya pengen memastikan teman-teman, ya beberapa kali kejadian, saya kan membuka jasa ini ya, membuka jasa optimasi TikTok ya. Jadi TikTok teman-teman yang memang belum ada fitur live itu kan bisa saya optimasi ceritanya. Nah kebanyakan itu tuh pada nggak tahu email dan waktu daftar. Kenapa begitu? Umumnya yang bikinin anaknya. Siapa yang di sini yang bikinin anaknya? TikToknya. Yang bikin anak saya, yang bikin adik saya gitu kan. Jadi nggak tahu username-nya apa, password-nya apa. Gitu. Nah, akhirnya saya suruh bikin email baru. Nah, begitu suruh bikin email baru, artinya bikin TikTok baru gitu ya. Nggak bisa juga. Oh, berarti PR kita adalah juga membuat email. Nah, teman-teman siapa nih yang di sini punya lebih dari satu email? Ada nggak? Siapa yang punya lebih dari satu email? Saya Ada? kayaknya gitu. Ada? Saya Itu ada dua, saya tiga. tiga. Itu bikin sendiri atau gimana? Bikin sendiri, Tat. Sendiri Bikin ya? sendiri, tapi biasanya passwordnya yang biasanya lupa ingat, jadinya Ya, bikin baru. ya sebaiknya password itu selalu sama lah ya. Apalagi password email kan nggak penting-penting banget. Jadi samain, bikin yang paling mudah dan yang bisa diingat ya gampang gitu. Tapi untuk teman-teman, saya pengen kita samakan kemampuan semua bisa membuat email. Caranya gini ya, saya ulas sedikit. Gmail ya. Sekarang Yahoo Mail udah tinggal, jadi Gmail. Kita klik Gmailnya. Lalu kita klik yang thumbnail emailnya. Kalau di sini kan Kak ya, kalau Karomah Bangsa, jadi kita klik Karomah Bangsa. Teman-teman bebas. Nah di sini saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya kalau satu handphone itu bisa megang kurang lebih 8 sampai 10 email. Jadi di sini kita masih bisa bikin email lagi. Nah, kita tambahkan akun lain ya. Tambahkan akun lain. Baru kita buka Google. Kita lanjutkan. Nah, di sini bukan login ya. Kalau login itu artinya masuk ke email yang sudah ada. Kita pakai buat akun. Nah, untuk pribadi, nama depan taruh aja siapa gitu, Apri Yanto. Jadi di sini yang punya satu nama itu harus dipecah-pecah lah, atau pakai nama orang tuanya di setelah namanya ya. Karena saya kan cuma satu kan, Aprianto, nggak ada tambahan lagi. Maka ditambahin Aprianto Hamzah misalnya gitu. Nah, klik kalau sudah selesai, klik selanjutnya. Baru hari, misalnya tanggal berapa sekarang? Tanggal 19, bulannya bulan Maret, tahunnya 2000. Jadi ini mah tahun nggak usah jujur-jujur banget. Jadi kita cuma menunjukkan kita itu bukan anak kecil gitu ya. Gender boleh pilih, wanita pria, tidak memberitahu juga nggak apa-apa. Bebas. Baru. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke lanjut ya. Lanjut kita klik selanjutnya. Nah, nama pengguna ini yang penting gitu ya. Kalau memang emailnya ini pengen kita gunakan untuk sehari-hari, nah pakainya yang ada hubungan dengan nama kita atau nama usaha kita. Ya saya kan Samira Memimpin ya. Misalkan sekarang saya pengen bikin Samira Mendunia. Udah ada yang pakai belum ya? Kalau belum ada yang pakai berarti pada nggak kreatif nih. Kemarin Samira Memimpin belum ada yang bikin. Bener, bisa ya. Berarti Samira Mendunia nggak ada yang pakai. Kan nggak ada yang kreatif berarti kan? Berarti saya aja pakai. Salah. Bentar ya. Saya malah kadang akunnya sendiri nggak bisa muncul. Apa Ya. karena yang pakai ya? Bisa jadi Bu. Nah ini nomor handphone ya, nomor handphonenya dikasih aja.
Tapi kalau memang sudah banyak, biasanya nggak bisa. Kayak nomor handphone saya tuh biasanya kayaknya nggak bisa deh. Kalau udah kebanyakan megang megang akun ya. Coba bisa nggak? Iya kok, saya email, Oh bisa. password, sama HP padahal udah itu aja. Tapi kok kayaknya susah banget buat masuk, susah loginnya Pak. Masa? Yang, Ini kali apa namanya? Eh, eh, jempolnya kegedean jadi salah mencet. Mana nih email dari apa? Dari email nggak ada atau ke pesan ya? Pesan. Oh ada 218.779. 218. Nah kayak gitu ya. Udah lewati aja ya. Selanjutnya. Nah berarti email Samira Mendunia saya yang punya. Nggak boleh ada lagi yang punya. Gitu. Nanti tahun depan ada istilah di Samira saya pakai lagi gitu ya. Nggak ada lagi yang punya. Ada yang kreatif sih. Udah beres. Nah, untuk mengecek apakah email kita sudah berfungsi, kita tulis pesan dulu. Samira Mendunia, kirim pesan ke Samira Memimpin. Ya, gitu. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di Samira Memimpin udah ada belum? Oh, belum sampai ya. Masih lemah berarti. Kita coba lagi. Kita kirim lagi yang tadi. Subjeknya tes, emailnya tes awal. oh, itu mendunia bukan mendunia Coach. Kalau Apa? nanti ada Samira mendunia pakai M. Oh Kalau iya nanti salah saya yang salah ya. kalau nanti Oh ada iya yang benar. bikin pakainya Iya. men, Berarti ya bisa. nanti bisa. Berarti saya tadi salah ngetiknya ya. Mata Sasi Word. Saya kira saya bikin udah mendunia. Iya. Coba aja nanti bikin ya yang mendunia. Kalau emang belum ada yang bikin, ambil aja. Nggak apa-apa. Oh, udah nyampe ya. Nah gitu. Sip. Dok, teman-teman. Sekarang saya minta teman-teman praktek bikin email. Ya, bikin email. Terserah emailnya apa. Pakai nama dan apa namanya perusahaan. Misalkan Nina Samira atau apalah. Bebas. 10 menit ya dari sekarang. Silakan dimulai. Ditunggu ya. Yang sudah langsung kirim ke email saya. Nih email saya ketik di sini ya. Emailnya Samira Memimpin aja deh yang gampang deh ya. Tadi kan Dunia Samira Memimpin @gmail.com. Buat email di Gmail. Lupa lagi. Tambahkan akun. Ada yang mau tanya silakan sambil ngerjain. Tadi buka email dulu Pak aja email terus Ya. nambahkan akun ya. Benar. Nah, email lamanya gimana? Gimana? Email lamanya nanti kan tetap bisa diklik, Bu.
nggak akan kenapa-napa email-emailnya. Coba saya cek, udah ada belum yang nyampe emailnya? Dapat. Langsung kirim email ya. Bukan email yang sama, bikin email yang baru, Bu Rina. Bikin email yang baru. Sambil ngerjain, saya informasi sedikit. Jadi email itu kita punya email beberapa. Salah satu gunanya nanti kita bisa mempunyai akun beberapa juga gitu. Misalnya kita punya Facebook, kita bisa punya beberapa Facebook. Kita TikTok, kita punya beberapa TikTok. Termasuk nanti untuk penggunaan di AI. AI itu biasanya suka dibatasin nih. Misalnya kita pengen apa namanya? Bing ya, Bing Image. Saya share screen lagi deh. Misalnya kita pengen membuat gambar dari teks. Kan kemarin udah ngalamin AI kan, jadi nggak kaget kalau untuk AI. Misalnya kita pengen membuat gambar. Nah, ini kan pakai aplikasi Bing nih. Kalau pakai ChatGPT bisa, ya. Kemarin kan kita sudah praktek kan pakai ChatGPT bisa. Tetapi ChatGPT itu ngasihnya itu sekali kita minta tuh satu ngasihnya. Beda dengan Bing. Bing itu ngasihnya itu sekali kita minta itu 4. Misalnya saya minta gambar superhero katak dengan perisai warna gold dan pedang dari daun misalnya gini ya. Nanti akan diberikan beberapa gambar antara 2 sampai 4 gambar, tapi kebanyakan 4 gambar ya. Nah, seperti ini. Kebanyakan 4 gambar. Bisa nggak 2? Bisa ya. Kalau memang gambarnya itu dinilai besar itu hanya 2. Nah, kita punya jatah itu hanya 15 kali minta satu hari. Ya, ada ya di samping kata buat itu di sampingnya ada petir 14. Nah, itu kita cuma bisa minta 14 kali sehari. Oke, nah karena kita terbatas mintanya, misalnya kita butuh banyak, misalkan kita lagi bikin konten gitu kan, kita butuh banyak gambar gitu, misalkan kita lagi buat dongeng animasi. Udah pernah saya ajarin belum bikin dongeng animasi ya? Belum. Belum ya, dongeng animasi ya? Belum. Belum, ya. Misalkan kita bikin dongeng animasi, itu kita butuh banyak gambar yang berhubungan satu sama lain. Nah, ternyata nggak cukup nih tokennya, istilahnya yang petir ini token atau jatah kita membuat gambar. Nah, kita bisa daftar, bisa keluar, nanti daftar ulang pakai email yang lain gitu. Ya, ini kan emailnya email Amri atau Omega nih. Nah, kalau itu sudah habis, yang 15, nah kita bisa keluar, nanti bikin pakai yang email satu lagi gitu. Nah, begitu kita pakai email satu yang baru, maka kita punya 15 jatah lagi. Habis lagi, ya kita pakai email yang baru lagi gitu. Jadi itu salah cara ngakalin AI yang ada fitur gratis tapi dibatasi seperti itu. Jadi teman-teman kemampuan membuat email itu penting ya.
Nah, kejadian juga TikTok saya. Saya punya 3 TikTok nih. Punya 3 TikTok. Eh ya, punya 3 TikTok. Ayah Apri Cihuy, Om Peci, Uung. Ya, punya 3 TikTok. Tadinya 4 Ayah Apri Bangsa, tapi ternyata Ayah Apri Bangsa itu kena blokir. Nggak tahu alasannya apa oleh si TikTok. Nah, saya belum berhasil untuk naik banding, kayaknya ditolak terus. Nah, tapi apakah bermasalah? Ya nggak masalah. Saya punya 2 akun lagi yang sudah ada fitur live, jadi nggak masalah buat saya. Jadi teman-teman gitu. Jadi jangan sampai karena cuma punya 1 email, akhirnya punya 1 akun TikTok atau punya 1 akun Facebook, begitu kena ban, mati gaya langsung. Ulang dari awal lagi, ngumpulin 1.000 gitu. Ya, harus dari sekarang diantisipasi lah sebelum terjadi. Karena kan yang namanya Facebook dengan TikTok kan nggak bisa kita telepon ya, customer service-nya. Beda dengan Simpati, Mentari, itu bisa telepon, kita bisa minta petunjuk. Tapi kalau yang namanya WA, Facebook, YouTube, ya, TikTok itu nggak bisa telepon. Kita cuma coba banding aja. Berarti aku TikTok bisa dibikin 2 email, Pak. Gimana? Aku TikTok bisa dibikin 2 email. Masing-masing, Bu. Ini malah Masing-masing. jadi bingung mau bikin email baru lagi. Makanya karena bingung karena belum sering latihan, gitu ya. Yuk silakan yang sudah ngirim email. Saya siapa? Gimana, Bu? Tadi udah bisa tapi gagal balik lagi. Nanti bisa latihan lagi. Itu error. Saya mau bikin email baru malah udah ditelusuri Brenda, yang pojok kanan atas malah udah ada logo nama sendiri gitu, profil sendiri. Mana ini gimana? Mau langsung buat baru aja, Bu. Jadi teman-teman, ini WA saya belum benar ya. Saya ulang yang tadi yang balas cepat. Jadi saya ulas ya. Tapi saya tidak bisa praktekin nih. Saya nggak bisa praktekin, tapi cuma kasih teorinya. Kenapa begitu? WA-nya masih error gitu ya. Jadi yang namanya fitur bisnis balas cepat, ini balas cepat ini harusnya sudah di-setel oleh teman-teman ya, masing-masing. Balas cepat di saya itu tentang 5 pasti. Jadi misalkan ada yang nanya atau kita lagi mengedukasi calon jemaah gitu ya. Nah, kita tinggal kasih yang 5 pasti. Terus misalnya ada yang nanya rekening, kan pasti nanya rekening tuh. Udah dikumpulin tuh rekening Samira. Mandirinya berapa, BSI-nya berapa, permatanya apa, itu sudah ada di sini harusnya. Jadi kalau nanti ada yang minta, tinggal kita kirim gitu ya. Terus angsuran juga kalau ada yang nanya. Terus harga paket. Terus pertanyaan hotelnya, bedanya paket antara Safara, Safawi, Sukhari, Majol. Nah itu apa? Ini juga sudah ada langsung. Jadi tinggal diklik, timbul nih si nama hotel apa, jenis-jenis hotelnya. Terus kalau ada yang nanya, Mana, Pak? Gimana? Kirim kemana emailnya? Yang di chat tuh, di chat Zoom, Samira Memimpin @gmail.com. Terus tentang kemitraan. Nah, kemitraan berapa harganya, dapat apa aja. Terus apa lagi ya yang penting ya. Nah, ini perlengkapan. Ya, perlengkapan juga penting. Terus lagi legalitas. Ya, legalitas juga penting. Sama salah satu video yang menggambarkan ramainya namanya jamaah Samira, khususnya yang wanita ya, saat mau kerodo kan rombongan tuh, apalagi kalau sudah umbas. Nah itu harus disimpan di balas cepat gitu. Oke. Nah tapi untuk mengeluarkannya nanti harusnya tinggal garis miring aja. Jadi di chat misalkan dia minta apa, tinggal kita garis miring, nanti dia keluar tulisnya. Nah, begitu dia keluar, kita tinggal pilih. Nah, alhamdulillahnya hari ini justru pas lagi belajar WA,
WA saya ngehang gitu ya, nggak bisa Udah, Pak. digunain. Masuk belum? Oke, kita cek ya. Belum, Emailnya nama mungkin kita antri kali. apa yang lain Ustaz? Gimana Bu? Emailnya nama kita apa yang lain Ustaz? Saya nggak dengar. Bu Rina ngomong apa ya? Cek kedengeran nggak Ustaz? Kedengeran tapi nggak jelas. Kayak Oh. ini, kayak ngomong di laut. Emailnya email nama kita sendiri atau bebas Ustaz? Email. Ada yang bisa ini nggak suarain Bu Rina itu apa? Saya nggak dengar ya. Udah aku cek. Ya, chat aja deh. Ya, boleh aman. Gitu. Sip, ada pertanyaan? Siapa yang WA bisnisnya udah ada? Ini apa namanya? Meta AI? Belum masuk ya, Pak. Tapi di sini nggak ada berita terkirim. Sudah terkirim, nggak apa-apa, ntar juga masuk. Saya sudah ada. Coba dilihat ini. Tere, lihat pesan terkirim. Jadi di sini dilihat di pesan terkirimnya. Ada masalah nggak? Kalau ada masalah, dia biasanya mailer daemon. Bacanya itu mailer daemon gitu. Berarti pengirimannya gagal. Kalau nggak ada berarti pengirimannya berhasil tapi antri aja. Itu juga nanti juga ada. Gitu. Nggak ada, kosong. Nggak kosong ya? Apa nih? Ininya email terkirim kosong. Iya. Ya berarti belum ngirim tuh. Ada. Terkirim. Ada ya email terkirim kayak gini ya? Ada ya? Ada. Nah kalau ada berarti tinggal nanti tunggu aja nanti ke saya nyampe. Ada yang nanya tadi siapa? Iya Pak Ustaz. Saya sudah ada WA bisnis cuma belum tahu fungsinya fitur-fiturnya itu apa. Gitu. Tadi telat datang ya? Iya, telat. Oh iya. Ya sudah nanti saya buat rekaman ulang deh. Nunggu yang saya bener. Kayak yang tadi Ustadz yang cepat itu balas cepat itu Ya. Kan fiturnya itu. Oke, saya ulang ya. Iya. Khusus balas cepat ya saya ulang. Jadi fitur balas cepat itu misalnya kita sudah tahu nih orang ini nanyanya seringnya apa gitu ya, maka karena saking seringnya itu soal diajukan oleh yang chat ke kita, maka kita sudah harus siapkan jawaban yang cepat gitu. Jadi nggak perlu copy paste lagi ya. Misalnya ditanya harga, maka harga itu harus sudah kita setel di balas cepat ya. Di sini kita sudah setel di balas cepatnya. Terus apalagi ya, saya ulang ya, yang biasa ditanya kantornya di mana ya, dicatat nih. Yang pertama, kantornya di mana. Nah, kalau ditanya kantornya di mana, balasan cepat yang ditaruh adalah cuman singkat aja, di Jakarta Timur. Udah, itu aja. Sip, jangan lengkap-lengkap ya. Jangan Jalan Mahakam Merah nomor 76, nomor 7/6, Pondokopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Jangan, nanti datang dia ke sana. Oke. Yang kedua, yang sering ditanya adalah harganya berapa. Ya, kalau udah harga kita lempar nih, jebret, baru yang ditanya beda paketnya ini apa gitu. Paketnya ini bedanya apa gitu. Baru kita kasih yang hotel. Ya, kita kasih yang hotel. Gambar hotel dan perbedaan-perbedaannya. Berikutnya, misalnya kantornya di mana aja, maka kita kasih alamat kantor utama, kantor cabang utama, yaitu ada 23 ya. Ada 23. Berikutnya yang sering ditanya adalah angsuran. Nah, kita kasih angsuran. Ya. Terus kalau untuk edukasi, kita harus siapkan legalitas. Nih legalitas. Ada 2 kan legalitas ya. Ada Kemenkumham, ada yang PPIU. Gitu. Berikutnya yang perlu kita kasih tahu lagi adalah tentang perlengkapan. Ya, perlengkapan tuh gambar dan video unboxing. Ya, syukur-syukur kalau memang ada video yang siapa teh Citra Kirana dan Reski. Itu keren tuh, lengkap banget.
ya. Terus ada gambarnya, jadi gambarnya cowok cewek dan video unboxingnya. Berikutnya adalah gambaran salah satu aja video yang menggambarkan ramainya jamaah, baik itu boleh video saat jamaah wanita menuju rodoh atau video saat manasik umroh. Antar satu itu aja. Jadi salah satu video itu menggambarkan jamaah Samira yang rame gitu ya. Ini kalau Samira. Nah, kalau yang untuk yang lain silakan disesuaikan gitu ya. Oke, seperti itu. Sama kemitraan deh. Kan kadang sering banget ya nanya berapa daftar kemitraan. Nah, kita sudah sebut nominalnya dan rinciannya ya. Nominalnya itu sekian, kalau nanti ada promo tuh berapa promonya gitu. Cara masukkannya, Mbak, gimana Ustaz? Nah, Cara kalau masuk. itu sudah di setel, nanti misalnya ada pertanyaan nih, ya, misalnya kayak gini nih. Nah, gimana ini Pak gitu kan? Kata, nah ini nih tinggal tulis aja garis miring. Nah, begitu kita tulis garis miring, yang tadi kita sudah save tuh, yang kita sudah susun di balas cepat tadi, itu dia akan timbul di atas ini. Harusnya ya, dia akan timbul. Nah, begitu timbul kita tinggal pilih, kita tinggal tulis tuh yang pintasan. Pintasannya apa? Harga. Berarti kita tulis harga. Nanti timbul harga. Kita tinggal klik enter, terkirim. Gitu. Tapi saya nggak bisa meragakan nih sekarang. Gitu. Oke. Ada Berarti pertanyaan? garis miring itu pasti Pak ya? Garis miring itu. Iya, garis miring itu untuk ngeluarinnya, Bu. Oh gitu. Nggak bisa dicontoh satu ya Pak ya? Hah? Nggak bisa dikasih contoh satu gitu. Contoh, tapi Ya. saya nggak pakai suara ya. Oke, saya pakai HP istri saya dulu. Saya nggak pakai suara tapi. Filmnya mana ya? Oh, di yang depan. Bentar, saya keluar dulu ya. Ini kalau dua-duanya on, bakalan double suaranya kayak tadi. Di depan. Ada suara nggak? Cek. Ada suara nggak? Ya. Ada ya? Oke. Kita contoh lagi ya. Nah. Nanti Bu dicek lagi Bu. Ya. Ya. Oke ya. Ya. Contoh ya. Itu 5.000 aja. Contoh mana tadi? Nah, membuat balas cepatnya adalah di fitur bisnis, di balas cepat. Misalnya ini tambah ya. Misalnya daftar kemitraan gitu. Ini daftar mitra misalnya gitu ya. Daftar mitra. Harga paket mitra 1550. Itu HP-nya apa, Coach? Android. iPhone apa? Android. Mulai dari buka WA bisnis terus apa, Coach? Sama ya, ulang ya. Ini kan WA bisnis nih. Ini WA bisnis kan, ini kan chat ya. Yang kanan bawah, ini yang menu bawah ada fitur ya. Kita klik di situ. Nah, itu fitur bisnisnya balas cepat. Kita klik, baru kita tambah. Nah, misalnya paket mitra atau daftar mitra ya, atau mitra aja deh. Daftar mitra harganya 1550000. Nah, akan mendapat gitu ya, jas
dan lain-lain gitu ya. Pokoknya ini lengkap ya. Baru kita simpan. Nah, begitu ada yang nanya, misal gitu ya. Ini misal nih berapa daftar mitra, terus dapat apa aja. Nah, dibanding kita mencari di grup, dibanding kita mencari di data penting kita, karena memang ini sering ditanyakan gitu, tinggal kita tulis garis miring. Nah, udah keluar nih pilihannya. Tinggal kita tuliskan tadi mitra ya. Kita tulis mitra. Ya, langsung kita klik, langsung kita enter. Langsung terkirim. Banyak nih ceritanya kalimatnya banyak. Gitu. Sip. Berarti nanti kalau ada gambar masuk juga Pak ya gambarnya itu. Ya, Kayak kita coba ngasih video gitu di situ. ya kita ngasih gambar ya, gambar video misalnya. Balas cepat. Kita misalnya paket perlengkapan. Mohon maaf Om Apri izin live dulu. Ada tamu. Ya, perlengkapan. Nah, kalau jangan ditulis dulu ya, medianya dulu diambil yang gambar kamera. Kita ambil dulu. Nah, videonya mana dia? Ini kita klik fotonya. Lalu kita tambahkan lagi, kita klik videonya, dicentang. Nah, ini sudah ada dua nih, satu gambar, satu video. Baru kita kasih keterangan. Ya, perlengkapan mitra perlengkapan jamaah umroh ya, perlengkapan jamaah umroh Samira Travel. Nah, kita centang, baru kita simpan. Ya. Nah, misalnya ada yang nanya, tinggal kita tulis apa tadi? Pintasannya perlengkapan. Nah, udah. Ini baru kita kirim. Dia akan terkirim gambarnya, videonya juga. Sip. Begitu. Udah dipahami, Bu? Pak, sudah. Terima kasih Oke. Pak Apri. Begitu ya. Teman-teman, sekarang jam berapa nih? Masih bisa. Ada pertanyaan nggak? Ngirim Saya email lihat. tadi gimana? Maksudnya Pak, gimana Pak? Ngirim email baru Ah, kirim email baru. ke Nih, Ustazah. ya, saya coba ya. Nih, ngirim email, buka emailnya dulu. Ini yang Gmail nih, buka. Ya, setelah itu kita klik tulis. Nih, tulis. Ada tulis. Baru tujuannya kepada Samira memimpin. Samira. Susah banget sih nulisnya. Jempol saya kegedean. @gmail.com. Ini ya. Ya, subjeknya tes misalnya, bodinya tes awal. Saya tinggal kirim. Begitu. Ya, nanti. Nah, untuk mengetahui ini terkirim apa enggak, kita lihat di sini nih. Bagian terkirim. Oh, berarti nggak ada masalah ya, karena dia sudah terkirim. Begitu. Nanti tinggal di sayanya menunggu aja. Nah, si Terare sampai sekarang belum sampai juga nih emailnya ke saya, berarti ada masalah. Aku ke error tadi HP-nya. Ya, coba lagi ya. Jadi jangan sampai email nggak bisa. Harus bisa. Ya, bikin email, harus bisa ngirim email juga. Karena mau nggak mau, sewaktu-waktu kita perlu itu. Nah, tapi kemampuan untuk bikin email baru itu penting untuk mengakali AI nanti yang gratisannya terbatas. Ada pertanyaan? Iya Ustaz, tanya lagi. Ya, Misalkan nih ada yang tanya, habis itu ngilang itu kayak apa Ustaz? Apa kita perlu follow up lagi? Kayak gitu tuh. pertanyaan hilang gimana maksudnya? Oh, pelanggan baru. Ya, pelanggan baru misalkan tanya kan gini sudah kita jelaskan. Habis itu ngilang, nggak ada berita itu bagaimana? Apa kita follow up lagi atau bagaimana? Ya harus dong, Bu. Harus. Namanya marketing itu nggak boleh nyerah karena ditanya, karena dicuekin. Terang aja terus. Kadang orang itu apa nih ya?
dia itu bukan nggak ada kabar, tapi memang dia ini apa namanya, belum ada duit aja. Nanti begitu ada duit. Berarti perlu kita simpan nomornya ya Ustadz ya. Kalau misalnya ada yang masuk gitu kan, calon baru masuk gitu, perlu kita simpan nomornya, nanti kita follow up lagi gitu ya Ustadz. Udah ada suaranya Ustadz. Tadi ngirimnya ke Samira Memimpin apa ya? Cek Iya, cek Bu. cek cek. Halo Suara saya dengar Ustadz, nggak? ada suaranya. Ya, Ada tadi nggak nggak? ada suaranya Ustadz. Sekarang udah ada ya? Sudah ini. Sudah Iya. Ustadz. Sudah. Ya, saya Terus mau sekarang tanya Ustadz, ada nggak copywriting-nya, misal kalau kita mau follow up atau apa gitu, ada kata-katanya Bu. gitu Ustadz. Ya memang itu yang nanti akan dipelajari di materi copywriting itu. Tapi ya Oh gitu. yang namanya copywriting kan hanya pengantar ya, hanya pengantar. Nah, tinggal nantinya apa namanya? Memang umroh itu kan bukan barang murah. Nah, barang murah itu sama seperti rumah, sama seperti tanah. Sistemnya itu jodoh-jodohan, Bu. Jadi tugas kita memang follow up dan follow up gitu ya, follow up terus gitu. Nah, setelah itu jangan diambil hati gitu loh, jangan jangan dilebay, jangan jadi lebay, jangan melo. Namanya barang mahal mah orang milih-milih kan, milih apalagi mama kan milihnya murah. Di pasar aja gitu. Ada baju yang sama tapi beda 5.000, dia milih yang 5.000, beda 5.000 kan gitu. Ya sama seperti umroh. Iya Bisa betul Ustadz. ada kita sudah nawarin nih, apalagi kalau dari iklan Facebook gitu kan dia lagi mencari, tiba-tiba dia closingnya dengan travel lain yang lebih murah, misalnya memang dia otak mencari yang murah gitu loh. Ya, jadi kita ini jangan baper, cuek aja, memang bukan rezeki, yang penting kita udah dapat pahala, udah bikin orang mau berumroh gitu. Termasuk kalau diambil oleh teman kita, misalkan kita yang follow up, dia ngambil, biasa aja, jangan pakai baper ngambek gitu, nggak usah. Tapi apakah harus follow up? Ya follow up terus sampai dia jawab enggak. Bahkan kalau dia jawab enggak pun tetap kita follow up gitu. Kadang kan hidayah kan kita nggak tahu ya seperti apa. Saya punya pengalaman waktu itu, saya nawarin, bukan saya nawarin, saya ditawarin. Pengalaman pertama ya, saya ditawarin tahun 2022. Tuh, tahun 2022 bulan Agustus 2022. Ya boro-boro saya mau, enggak saya lirik, enggak saya baca malah itu brosur si Samira. Itu di Banten saya ditawarinnya. Nah, berangsur waktu, tiba-tiba bulan April 2023 saya ngelihat itu si brosurnya itu kembali. Saya kontak dengan si yang nawarin, apa temannya istri saya. Akhirnya saya jadi mitra. Akhirnya saya umroh. Ada kan malah jadi dua langsung. Tadinya dia nawarin umroh aja kan, malah akhirnya saya jadi mitra dan saya jadi umroh juga. Ya sekarang sampai sekarang. Artinya follow up tuh penting gitu, tetap harus dilakukan. Apalagi untuk yang belum bilang enggak. Ke orang yang bilang enggak pun tetap kita follow up. Begitu. Ya Bu ya. Termasuk bukan umroh doang ya, dagangan juga Baik gitu, Pak. dagangan baju, dagang kue juga begitu. Rajin Iya. aja gitu. Cuma kata-katanya itu Pak ya, copywriting-nya itu yang harus pas Kata-katanya gitu ya. intinya orang itu prinsipnya apa sih Bu? Orang itu nggak mau dijualin ya. Kalau kita Ya, datang jualan. Jangan, kita sekali-sekali kita doain, Assalamualaikum, semoga hari ini lancar rezekinya ya. Udah, hilang lagi. Nanti minggu depan apa gitu. Jadi bukan datang datang jualan. Nanti kapan-kapan kasih tahu, kan ada tuh berita-berita dari Samira kan tentang kita bikin masjid di Palestina, tentang kita beli ambulan buat Palestina, kita ada ulang tahun milad, ada yang dapat Pajero, kayak gitu-gitu disampaikan juga.
kita termin tuh, misalnya kita punya 100 calon gitu kan, di jadwal misalkan minggu ini follow up ke 10, atau nanti minggu depan follow up ke 11 sampai 20, atau misalkan per hari, hari ini 1 sampai 10, Selasa 11 sampai 20, Rabu dan seterusnya kayak gitu. Jadi orang tuh nggak juga terlalu sering, nggak setiap 2 hari sekali atau setiap hari sekali di follow up, nggak juga gitu ya. Kalau memang orang yang nggak dikenal, itu sih sebenarnya nothing tulus aja, Bu. Kita share aja, follow up aja, nggak ada rasa nggak enak. Tapi kalau orang yang dikenal, apalagi teman kita gitu kan, kalau kita terus-terusan apa follow up, apalagi terkesan nawarin terus, nanti takutnya dia malah jadi jengah Lari, gitu, lari. jengah kayak kita. Iya, jengah. Betul, Ustaz. Nah, jadi perlu inilah pengalaman lah. Itu pokoknya dilakuin aja. Nanti ternyata yang kayak gini bikin orang malah sebel ya sama kita ya gitu. Kalau ada yang kenal upline saya itu si Bu Iin yang di Banten, itu cakep dia, ininya follow up-nya sebulan sebulan baru follow up gitu. Itu yang saya tiru modelnya. Nah, gimana Boleh dia, bisa sekali boleh karena ditiru. calonnya banyak, calon yang di follow up tuh banyak. Tapi kalau yang bikin kita tuh follow up dia lagi karena calonnya tuh dikit gitu. Cuman tiga orang, 5 orang yang kita mau godain. Ya akhirnya dia lagi kita. Di sana akhirnya malah jengah. Nah, supaya dia nggak jengah dan supaya kita terus follow up, rajin follow up, kita memperbanyak calon. Nah, memperbanyak calon itu banyak caranya. Sebar brosur kah, negar orang kah, bikin iklan di Facebook kah, gitu. Itu yang namanya pentingnya bikin database. Atau kita negor orang-orang di grup. Kan kita punya grup-grup WA nih, ya. Tegur aja dulu, salam kenal, kenalin kita segrup di grup jual beli Cilengsi misalnya. Boleh saling simpen nomor nggak gitu kan? Udah, misalkan iya boleh, silakan simpen. Dah, besok-besok kita lihat status dia, tegur deh, cakep amat Bu itu kebunnya, cakep banget itu halamannya kayak gitu, pengakraban. Nanti besok-besok baru tawarin. Jadi nambah tuh satu satu follow up, satu calon jamaah lagi. Jadi memperbanyak calon jamaah. Jadi kita tuh ada terus uh, orang yang akan kita follow up. Gitu ya. Tapi untuk hal-hal seperti ini, teknis-teknis follow up calon jemaah, ada baiknya curhat juga ke leader masing-masing ya, karena tiap leader itu punya trik dan tipsnya sendiri. Karena itu beliau-beliau itu jadi leader gitu. Kalau saya kan lebih ke arah digital ya, jadi caranya sendiri gitu. Kalau yang leader-leader kan masing-masing punya cara. Ada yang pakai cara doa, tiba-tiba ngubungin aja seperti itu. Sip, beres ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Baik, baik Ustaz. Terima kasih. ya kita close dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, ditunggu. Ini baru 2 nih yang sampai nih, Bu Nurika dan Pak Sigit Sudarto ya emailnya. Yang lain belum nyampe. Berarti nggak tahu, nggak ngerti nih. Pokoknya PR-nya bikin email dan kirim email ke samiramemimpin@gmail.com. Setelah itu Udah dikirim Om, belum nyampe. gimana? Udah Saya udah dikirim belum? Nggak dengar saya. Ya pokoknya saya belum nanti saya list ya yang udah kirim siapa. Pokoknya nanti PR-nya itu salah satu memfoto list dari balas cepatnya ya, list balas cepat di screenshot ke saya. Jadi tahu udah buat. Terus screenshot pesan tidak tempatnya juga harus ada gitu, harus di storein supaya saya tahu teman-teman menggunakan fitur yang ada di WA Business gitu. Semoga bermanfaat pertemuan hari ini, walaupun dengan beberapa kendala jadinya nggak maksimal. Nanti untuk penggantinya saya bikin video kesimpulan memanfaatkan fitur-fitur di WA Business ya, begitu.
Saya Iya, close. iya betul. Saya close dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.